Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yoyuti Sunata Japah dengan NIM 2202411024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan 5 tanda baca dalam kalimat bahasa Indonesia. Yang pertama dimulai dari tanda baca titik. Tanda baca titik biasanya digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan menyatakan pertanyaan ataupun bukan menyatakan seruan. Contoh kalimatnya seperti ini. Saya senang bertemu denganmu. Titik. Yang kedua, tanda baca titik juga digunakan untuk memisahkan penulisan antara jam, menit yang menyatakan waktu. Contoh kalimatnya seperti ini. Pada pukul 6.30 WIB, saya sudah berangkat ke kantor. Titik. Kemudian tanda baca titik juga digunakan untuk memisahkan penulisan antara angka jam dan menit yang menyatakan durasi. Contoh kalimatnya seperti ini. Pilih pariban tersebut memiliki durasi selama 2 jam 30 menit. Titik. Kemudian tanda baca titik juga digunakan untuk mengakhiri penulisan gelar seseorang. Seperti ini misalnya. Bapak yang duduk di sebelah kanan itu bernama Bapak Sarifudin SPD. Penulisan gelar SPD di sini yaitu menggunakan tanda titik setelah huruf S, titik, P, D, lalu diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya adalah tanda baca koma. Tanda baca koma biasanya digunakan untuk menyatakan pemerincian. Contoh kalimatnya seperti ini. Di rumah, saya memiliki beberapa hewan peliharaan, di antaranya anjing, kucing, dan ayam. Selain itu, tanda koma juga digunakan untuk memisahkan antara kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lainnya yang menggunakan kata tetapi. Untuk contoh kalimatnya sendiri seperti ini. Saya sangat senang bekerja di luar ruangan, tetapi, pekerjaan saya saat ini mengharuskan saya untuk selalu bekerja di dalam ruangan. Yang ketiga, tanda baca koma juga digunakan untuk memisahkan penulisan antara induk kalimat dan anak kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Contoh kalimatnya seperti ini. Meskipun hujan turun dengan deras, saya tetap memilih untuk pergi ke pasar. Selain itu, tanda baca koma juga digunakan untuk menuliskan nama yang dibalik dalam daftar pustaka. Seperti ini misalnya. Nama penerbit buku itu adalah Abdul Chair. Maka penulisannya di daftar pustaka adalah Chair, Abdul. Terakhir, tanda koma juga digunakan dalam penulisan angka desimal. Contohnya 0,15. Demikian yang bisa disampaikan untuk contoh dari penggunaan tanda baca koma. Selanjutnya adalah tanda baca titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir pernyataan yang memerlukan pemberian. Contoh kalimatnya seperti ini. Saya akan membawa barang-barang penting. Titik 2, dompet, handphone, sunscreen, dan jaket. Guna tanda titik 2 di sini adalah memerinci barang-barang penting yang dimaksudkan. Dengan kata lain, tanda titik 2 bisa diartikan sebagai kata seperti. Tanda titik 2 juga dipakai dalam penulisan antara bab dengan ayat Alkitab. Seperti ini misalnya. Matius 2 ayat 10. Maka penulisan yang benar itu adalah Matius 2.2:10. Dengan kata lain, tanda titik 2 di sini untuk mengingat penggunaan kata ayat.
Selain untuk menuliskan antara bab dengan ayat Alkitab, tanda titik dua juga kerap dipakai untuk memisahkan penulisan antara nama kota dan penerbit. Contohnya seperti ini. Bandung titik dua Gramedia. Bandung sebagai kota tempat terbitnya buku tersebut, lalu Gramedia sebagai penerbit dari buku tersebut. Yang keempat adalah tanda baca tanya. Tanda tanya kerap digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat yang menyatakan sebuah pertanyaan dan tentunya membutuhkan jawaban. Contohnya seperti ini. Siapakah namamu? Tanda tanya. Kemudian contoh lain. Apakah kamu sudah mengerjakan tugas? Tanda tanya. Tanda tanya di sini digunakan untuk mengakhiri kalimat yang memang membutuhkan jawaban. Maka kedua contoh yang saya sebutkan tentu akan memiliki jawaban yang diharapkan oleh si penanya. Selain itu, tanda tanya juga digunakan dalam tanda kurung dan gunanya dalam tanda kurung ini adalah menyatakan sebuah keraguan atau kesangsian terhadap sebuah pernyataan. Contohnya seperti ini. Kamu bilang kamu akan mengirimkan surat itu dalam kurung hari ini, kemudian tanda tanya. Nah, guna kata dalam kurung ini ada tulisan hari ini adalah si penanya meragukan bahwa seseorang itu akan mengirimkan suratnya pada hari ini juga. Yang terakhir atau yang kelima itu adalah tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat yang menyatakan seruan atau perintah. Contoh kalimatnya seperti ini. Hentikan mobil Anda sekarang juga, tanda seru. Kemudian, tolong jangan main-main dengan api, tanda seru. Kedua kalimat tersebut merupakan sebuah kalimat perintah yang dinyatakan dan diakhiri dengan tanda seru. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penggunaan tanda baca. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan para penonton video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan selama penyampaian saya dalam video ini, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Sampai bertemu lagi.